Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada fasal fi ahwalin, di dalam keadaan-keadaan tukrahu yang dimakruhkan, fiha pada keadaan tadi. Apa yang dimakruhkan? Al-qira'atu, membaca Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna qira'at Al-Quran, bahwasannya membaca Al-Quran itu mahbubatun, itu disukai, alal itlaq, secara mutlak. Artinya dimanapun, kapanpun membaca Al-Quran itu disukai. Illa, kecuali, fi ahwalin, pada kondisi-kondisi makhsusatin, yang dikhususkan, ja'a syar'u, yang datang syariat, bin nahyi, dengan melarang, anil qiraati, daripada membaca Al-Quran, fiha, pada keadaan-keadaan tadi. Wa ana adhkuru ma hadaranil an minha, dan aku akan menyebutkan apa yang hadir pada diriku sekarang, minha, daripada keadaan-keadaan tadi, mukhtasaran, secara ringkas, bihadfil adillah, dengan menghapus dalil-dalilnya. Fa innaha, karena sesungguhnya dalil-dalilnya itu masyhuratun, itu masyhur, sudah terkenal. Fatuqradhul qira'atu, maka dimakruhkan membaca Al-Quran, fi halir ruku, ketika ruku, wasujud, dan ketika sujud, watasyahudi, dan ketika tasyahud, wa ghairiha, dan selain itu semua, min ahwalis sholah, daripada keadaan-keadaan sholat, siwal qiyam, selain berdiri, siwal qiyam. Wa tukrahu, dan dimakruhkan, qira'atu ma zada 'alal Fatihah lil ma'mum fi sholatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Wa tukrahu, dan dimakruhkan, qira'atu ma, membaca bacaan, zada, yang lebih, 'alal Fatihah, atas surah Fatihah, lil ma'mum, dimakruhkannya tadi bagi makmum, fi sholatil jahriyah, pada solat yang dikeraskan bacaannya, idza sami'a qira'atal imam, ketika dia membaca bacaannya imam. Wa tukrahu, dan dimakruhkan, halal qu'ud, dan dimakruhkan membaca Al-Quran halal qu'ud, ketika duduk, alal khola, di WC. Wa fin nu'as, dan ketika nu'as, ngantuk, juga dimakruhkan. Wa kadzalika, begitu juga, idza sta'jama alaihil Qur'anu, ketika sulit baginya Al-Quran. Wa tukrahu, dan dimakruhkan wa kadza, begitu juga, halatal khutbah, ketika khutbah, liman yasma'uha, bagi orang yang mendengar khutbah. Bagi orang yang mendengar khutbah, maka makruh baginya membaca Al-Quran. Wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan membaca Al-Quran, liman la yasma'uha, bagi orang yang tidak mendengar khutbah. Bahkan tustahabbu, membaca Al-Quran itu disunnahkan. Hadza, ini adalah wal mukhtar, pendapat yang dipilih, as-sahihu, yang sahih. Jadi bagi orang yang tidak mendengar khutbah, misalnya jauh, maka dia tidak dimakruhkan membaca Al-Quran. Kan tapi orang yang mendengar khutbah Jumat, maka dimakruhkan baginya membaca Al-Quran. Wajah, dan telah datang, antawus, daripada tawus, karohatuha, kemakruhan membaca Al-Quran ketika khutbah. Wa an Ibrahim, dan telah datang daripada Ibrahim an-Nakhai, adamul karohah, tidak dimakruhkannya membaca Al-Quran ketika khutbah.
Fayajuzu maka boleh ayujma'a dikumpulkan baina kala maihima antara dua pendapat tadi, antara Taus dan Ibrahim An-Nukhai tadi, dikumpulkan bima dengan sesuatu kulna yang telah kami sebutkan tadi, kama dzakarahu ashabuna, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ashab Syafi'i. Wala tukrahu, dan tidak dimakruhkan apa al-qiraatu, membaca Al-Qur'an fit tawaf, ketika tawaf. Jadi ketika tawaf tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an. Hadza madhabuna, ini adalah madhab kami. Wabihi, dan dengannya qala aktsarul ulama, berpendapat kebanyakan para ulama. Wa hakahu Ibnu Mundzir, dan telah menceritakan pendapat ini, tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Siapa? Ibnu Mundzir an Atta, daripada Atta, wa Mujahid, dan daripada Mujahid, wa Ibnu Mubarak, dan daripada Ibnu Mubarak, wa Abi Tsaur, dan daripada Abu Tsaur, wa ashabi ra'yi, dan daripada ashabi ra'yi, yaitu orang-orang yang mengandalkan pikirannya, yaitu para pengikut Imam Abu Hanifah. Wa hukiya, dan diceritakan anil Hasan al-Basri, daripada Hasan al-Basri, wa Urwah bin Zubair, dan diceritakan juga daripada Urwah bin Zubair, wa Malikin, dan Imam Malik, karohatul qiraah fit tawaf, yaitu dimakruhkannya membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Wa sahih, akan tapi pendapat yang sahih yang benar adalah al-awwal, tidak dimakruhkan. Waqad taqaddama bayanul ikhtilaf, dan sungguh telah terdahulu penjelasannya perbedaan para ulama fil qiraah, di dalam membaca Al-Qur'an, fil hamam, di tempat-tempat pemandian, wa fit thoriq, dan di jalan, wa fiman, dan pada orang, fi famihi, yang ada pada mulutnya tadi, najasun, ada najisnya. Faslun, fasal, fi ingkari ba'dil bid'ai fil qiraah. Fasal menerangkan tentang di dalam mengingkari sebagian bid'ah-bid'ah di dalam membaca Al-Qur'an. Wa minal bid'ai, dan di antara bid'ah-bid'ah, al-munkarati, yang dimungkar, di antara bid'ah-bid'ah yang mungkar fil qiraah, di dalam membaca Al-Qur'an, adalah ma yaf'aluhu jahalatul musallin bin nas, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bodoh yang sholat dengan manusia fit tarawih, di dalam sholat tarawih, min qiraah, daripada membaca suratil an'am, surah al-an'am, fi raqatil akhirah, dibaca surah al-an'am tadi pada fi raqatil akhirah, pada rakaat akhir, fil lailati sabi'ah, pada malam yang ketujuh. Mu'taqidina, mereka meyakini annaha, bahasanya membaca al-an'am pada rakaat akhir pada malam yang ketujuh itu adalah mustahabbatun, itu adalah hal yang disunahkan. Fayajma'una, sehingga mereka mengumpulkan umuran mungkaratan, beberapa perkara yang mungkar. Minha, diantaranya i'tiqaduha mustahabbatan, bahasanya meyakini pembacaan al-an'am tadi kepada diyakini mustahabbatan, hal itu adalah sunnah. Wa minha, diantaranya lagi ihamul awam dzalika, hal itu bisa memberikan kesan salah paham terhadap orang-orang awam. Nah, orang-orang awam akan menganggap hal itu adalah disunnahkan. Wa minha, diantaranya lagi tatwilur raq'atis tsaniyah alal ula, memanjangkan rakaat yang kedua atas rakaat yang pertama. Wa innama sunnatu, dan hanya saja yang disunnahkan adalah tatwilul ula, itu memperpanjang rakaat yang pertama. Wa minha, diantaranya lagi adalah tatwilu alal makmum, memperpanjang ke atas makmum. Wa minal bid'ail musyabihati li hadhihi, dan di antara bid'ah-bid'ah yang serupa dengan bid'ah-bid'ah ini adalah qira'atu ba'di jahalatihim
fi subhi yaumal jumu'ati sajadatan ghaira sajadati alif lam mim tanzil qasidan dzalika. Di antara bid'ah-bid'ah yang serupa dengan bid'ah-bid'ah yang barusan disebutkan ini adalah qira'atu ba'di jahalatihim, membacanya sebagian orang-orang bodoh di antara mereka pada sholat subuh hari Jumat membaca surah sajadah ghaira sajadati alif lam mim tanzil qasidan dzalika, dia memaksudkan sajadah tadi. Dia memaksudkan selain sajadah, dia maksudkan alif lam mim tanzil surah sajadah. Wa innama sunnatu, dan hanya saja yang disunahkan qiraatu alif lam mim tanzil fi raqatil ula, yaitu membaca alif lam mim tanzil surah sajadah pada rakaat yang pertama, wa hal ata alal insan fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Jadi pada sholat hari subuh pada hari Jumat itu disunahkan membaca alif lam mim sajadah pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua adalah membaca surah Al-Insan, hal ata alal insan. Faslun, fasal fi masaila ghoribatin tad'ul hajatu ilaiha. Di dalam masalah-masalah yang jarang terjadi, tad'ul hajatu ilaiha, yang mendorong kebutuhan ilaiha kepadanya. Artinya masalah-masalah yang butuh untuk diketahui. Minha, di antaranya adalah annahu idza kana yaqra, annahu bahasanya idza kana yaqra, apabila seorang membaca Al-Qur'an, seorang sedang membaca Al-Qur'an, fa'arada lahu rihun, kemudian datang kepadanya angin, maksudnya ketika dia membaca Al-Qur'an dia buang angin, yang bagi maka hendaknya ayum sika anil qiraah, dia menahan daripada membaca. Dia berhenti membaca Al-Qur'an hatta yatakamala khurujuha, sampai keluarnya angin tadi keluar dengan sempurna. Summa, kemudian ya'udhu, dia kembali ilal qiraah, kepada membaca Al-Qur'an. Kadza, begitulah rawahu Ibnu Abi Dawud, telah meriwayatkan hal itu siapa? Ibnu Abi Dawud, wa ghairuhu, dan selainnya, an Atha, daripada Atha, wa huwa adabun hasanun, dan ini adalah adab yang bagus. Wa minha, di antara masalah lagi adalah annahu idza tasa'aba, apabila seorang itu menguap, amsaka anil qiraah, hendaknya dia menghentikan bacaannya, hatta yang qad yatasa'ubu, sampai selesai menguap. Thumma yaqra, kemudian kembali membaca. Qalahu Mujahid, telah mengatakan hal itu siapa? Imam Mujahid, wa huwa hasanun, dan adapun hal itu adalah bagus. Wa yadunu alaihi, yang menunjukkan atas hal itu adalah ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu apa yang telah tetap daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi, maka hendaknya dia menahan menguapnya tadi dengan tangannya, ala fihi, atas mulutnya, fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yadkhul, masuk. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minha, di antaranya lagi, annahu, bahasanya idza qara'a qala Allahu azza wa jalla, apabila seorang membaca firman Allah taala, wa qalatil yahud Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, wa qalal yahud yadullah maghlulatun, wa qalu takhadhar rahman walada, wa nahwa dzalika minal ayat, dan semisal itu daripada ayat-ayat tadi. Jadi apabila seorang membaca firman Allah,
Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Dan berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Masih itu adalah putranya Allah. Dan berkata orang-orang Yahud, Allah, tangan Allah itu terbelenggu. Dan mereka berkata, Ittakhadhar rahmanu walada. Allah telah mengangkat seorang anak. Dan semisal ayat-ayat tadi, maka hendaknya fayam bagi ayakhfidha biha sautahu, hendaknya dia merendahkan biha dengan ayat-ayat tadi sautahu, suaranya dipelankan. Kata karena Ibrahim an-Nukhai radhiyallahu anhu yaf'alu, begitulah yang dilakukan oleh Ibrahim an-Nukhai. Wa minha diantaranya lagi adalah ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dhaifin. Apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang lemah. Annahu qila lahu, ani Sya'bi daripada Sya'bi, annahu qila lahu, bahasanya dikatakan kepada Asy-Sya'bi. Idza qara'al insan, apabila seorang membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Dikatakan kepada Asy-Sya'bi, apabila seorang membaca sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu sholawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Apakah dia yang baca tadi harus bersolawat kepada Nabi? Qala, maka dia Asy-Sya'bi menjawab na'am, ya. Wa minha, dan diantaranya lagi masalah tadi adalah annahu, bahasanya yustahabbu, disunnahkan ayyakula, seorang membaca marwahu Abu Hurairah, apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca wattini wazzaitun. Faqala, kemudian dia sampai kepada ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Falyakul, maka hendaknya dia membaca bala, benar, wa ana, dan aku, ala dzalika, atas hal itu, minasyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaifin an rajulin a'rabiyyin. Hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang lemah tentang daripada seorang Arab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, hadzal hadits innama yurwa bihadzal isnad anil a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa la yusamma. Hadis ini hanya saja diriwayatkan dengan sanad ini dari seorang Arab dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wala yusamma, akan tapi namanya tidak disebut. Wa Ibnu Abi Dawud, dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dawud, wa ghairuhu, dan selainnya, fi hadzal hadits, di dalam hadis ini, ziyadatan, karena tambahan atas sebagai tambahan ala riwayati Abi Dawud, atas riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa man qara'a akhirala uqsimu biyaumil qiyamah, dan siapa yang membaca akhir surah Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah Allah mampu menghidupkan orang yang mati? Falyaqul, maka hendaknya dia membaca bala wa ana asyhadu, benar dan aku bersaksi. Wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dan siapa yang membaca akhir surah Al-Mursalat, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan pembicaraan apa lagi ba'dahu, setelah Al-Qur'an, yu'minun, mereka bisa beriman. Falyaqul, maka hendaknya dia membaca amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa an Ibni Abbas wa Ibni Zubair wa Abi Musa radhiyallahu anhu, dan daripada Ibnu Abbas,
Ibnu Zubair dan Abi Musa radhiyallahu anhum annahum bahasanya mereka idza qara'a ahaduhum apabila membaca salah seorang di antara mereka membaca sabbihisma rabbikal a'la qala maka seorang tadi membaca subhana rabbiyal a'la. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fiha adalah beliau Umar bin Khattab membaca pada surah Sabbihisma rabbikal a'la tadi subhana rabbiyal a'la thalatha marrat, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sholat bahasanya Abdullah bin Mas'ud itu melakukan sholat faqara'a kemudian dia membaca bi akhiri Bani Israel akhir surah Bani Israel thumma qala kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat anak. Waqad nassa dan sungguh telah menetapkan siapa ashabuna sahabat-sahabat kami alla annahu bahasanya hal itu bahasanya yustahabbu disunnahkan ayyuqala seorang dibaca fi sholah di dalam sholat bahwasanya disunnahkan dibaca di dalam sholat ma sesuatu qaddamnahu yang telah kami dahulukan fi hadits Abi Hurairah daripada hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwarits tsalath pada 3 surat. Wa kadza begitu juga yustahabbu disunnahkan ayyuqala dibaca baqiya ma dzakarnahu sisa apa yang telah kami sebutkan. Wa makana fi maknahu dan apa saja yang semakna dengan hal itu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.